Hi again everyone, welcome back again. This time kita akan update untuk XAU. Jadi teman-teman, sekitar 2 minggu lalu kita sempat buat video update seputar XAU. Saya lihat banyak sekali juga feedback positif dari teman-teman, tapi ada beberapa mungkin yang kurang begitu setuju untuk kita bahas seputar forex market atau XAU USD. Jadi ya seperti yang saya sampaikan, mungkin ini akan saya update secara berkala aja seperti seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali di YouTube channel. Dan nantinya ke depannya saya akan gunakan platform lain untuk memberikan update seputar forex market atau XAU. Probably between TikTok atau Twitter, saya belum tahu yang mana akan saya gunakan, tapi nanti pastinya saya akan announce ke teman-teman juga melalui YouTube channel saya. Jadi nanti kalian akan tahu informasinya ketika saya memang sudah ready untuk start update dan mungkin komit untuk update di TikTok seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke dalam update XAU kali ini, kita pengen review dulu ya. Jadi sekitar 2 minggu lalu, pertimbangan kita adalah melihat XAU itu mengalami breakdown dari key pattern yang dimana kalau kita lihat di sini itu sebenarnya kecenderungannya membentuk semacam rising wedge ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada rising wedge diiringi juga dengan divergence pada si RSI-nya. Jadi memang sewajarnya si gold itu mengalami koreksi beserta dengan posisi sentimen yang pada saat itu sebetulnya ya di-trigger oleh the Federal Reserve ketika dia menaikkan suku bunga. Oke, jadi untuk saat ini yang menarik adalah gold itu mempertahankan Fibonacci level 50% di 1937 dan sampai sekarang kita masih sideways ya di atas level tersebut. Karena saya rasa teman-teman seluruh pelaku pasar itu sedang mempersiapkan diri terkait dengan statement dari FOMC atau The Fed pada pertemuan pertengahan minggu ini. Ya, jadi ada FOMC press conference dan ada Fed interest rate decision. Kalau dari interest rate decision-nya sih, kelihatannya sih The Fed tidak akan menaikkan suku bunga. Karena kita bisa lihat di sini, berdasarkan Fed Watch Tool, secara probabilitas untuk The Fed mempertahankan suku bunga berada di 5,25%, itu angkanya cukup tinggi, yaitu di 70%. Ya, kita belum tahu karena di pertengahan, lebih tepatnya di hari Selasa, akan ada rilis data PPI ya. Oh, sorry teman-teman. Di hari Selasa itu akan ada rilis data CPI untuk Amerika. Ini artinya kan berbicara soal inflasi. Kalau angkanya naik seperti PCE pada akhir bulan lalu, maka bisa dibilang ya teman-teman, probabilitas untuk kenaikan suku bunga ini bisa menjadi 50-50 untuk pertemuan di hari Kamis mendatang. Jadi saya rasa semua bergantung dari bagaimana data di hari Selasa itu nanti ya. Kita melihat CPI itu akan memberikan reaksi seperti apa pada para pelaku pasar. Dan saya pikir untuk pergerakan market pun terakhir itu sangat dipicu loh ya sama yang namanya kebijakan di Amerika ya. Kalau misalnya teman-teman yang trading di gold, Anda harus pahami bahwa every statement yang dikeluarkan oleh The Fed itu pasti akan mempengaruhi. Dan segala data yang berhubungan dengan US dollar itu akan mempengaruhi pergerakan daripada si gold itu sendiri. Dan kalau kita lihat, sekitar tanggal 4 Mei, The Fed akhirnya memutuskan menaikkan sekali lagi suku bunga di angka 5,25%. Apa yang terjadi setelahnya? Gold mengalami dump ya pada sehari setelahnya ya. Jadi ini di candle hari Kamis ya, hari Rabu ya, Kamis pagi ya, kita ngelihat nge-spike panjang buntutnya, dan di hari berikutnya kita ngelihat si gold ya mengalami rejection, membentuk three candle formation yang dinamakan dengan Three River Evening Star. Lalu setelahnya kita melihat dia mengalami koreksi dan breakdown dari si rising wedge yang tadi sempat kita mention ya di video update sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, sebetulnya teman-teman, gak banyak pergerakan atau aktivitas semenjak itu. Kita cuma ngelihat si XAU itu mengalami konsolidasi saja ya di dalam range terbatas antara harga kisaran $1.980 dan bawahnya itu ada di Fibonacci 50% 1937. Dan kalau memang kita extend sebenarnya ke time frame weekly, Anda bisa lihat ya di level yang sama itu sebenarnya merupakan area support dari resistance sebelumnya. Jadi kalau kita naik lagi ke daily, as you can see di area ini kita pernah mengalami rejection, which is ini membentuk semacam resistance atau tembok terbentuk di sana. Dan di saat yang sama saat ini kita melihat si gold itu cukup respect terhadap area resistance tersebut. Jadi untuk saat ini teman-teman sekalian, ya kalau saya bisa bilang sih, clue-nya semua bergantung dari data pada pekan ini.
saya lebih prefer untuk tidak terlalu berspekulasi terkait dengan potensi apa yang bisa terjadi pada XAU. Dan untuk saya trading pun, saya mungkin akan lebih prefer memilih pair yang lain. Karena kalau kita lihat saat ini, XAU sepertinya tidak memberikan banyak peluang buat trend follower traders. Ya, Anda bisa lihat bahkan pada time frame 4 jam saja, XAU mengalami shifting exponential moving average dalam tempo waktu yang sangat cepat. Ya, kita bisa lihat di sini terjadi 4 kali cross hanya dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu pada pergerakan di hari Kamis dan di hari Kamis berikutnya ya. Jadi 1 mingguan lah ya kalau kita lihat di sini dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 9 Juni. Kita ngelihat dia cross up dan cross down dalam ya progres yang bisa dibilang relatif cepat. Jadi untuk pergerakan si gold, saya rasa semua akan bergantung dari data yang akan diumumkan pada pekan ini. Baik itu untuk FOMC press conference, FOMC statement, dan juga untuk CPI serta PPI di hari Selasa dan di hari Rabu. So guys, I think we must consider untuk menjauhi atau setidaknya tidak terlalu mengambil transaksi dengan resiko yang besar pada pergerakan XAU saat ini. Sebaiknya coba untuk cari alternatif lain yang secara pergerakan itu trennya terlihat lebih jelas atau lebih clear. Ya untuk XAU, kalau teman-teman putuskan untuk trading, coba lihat aja ya range-nya pada hari Senin kemarin ketemu dengan hari Jumat. Itu benar-benar tipis ya. Tipis sekali kalau dibandingkan dengan XAU pergerakan yang sebelum-sebelumnya. Ya, kita pernah melihat dia mengalami konsolidasi juga dan saya rasa ini semua ya bisa dibilang ya digantung karena dari data juga. Dan akhirnya 4 Mei ya setelah kita lihat The Fed memutuskan mengalami kenaikan suku bunga, Anda bisa lihat baru aktivitas market kembali agresif. Nah, di sebelum pengumuman itu ya udah pasti ya di pergerakan minggu-minggu sebelumnya atau setidaknya di minggu yang sama itu diiringi dengan data juga atau mungkin dengan kondisi yang tidak terlalu banyak data. Jadi pada akhirnya market mengalami pergerakan yang cenderung konsolidasi. Ini kalau saya nggak salah ingat ya, sebenarnya di pergerakan sideways ini itu dipicu oleh market yang menunggu data PCE juga pada saat itu. Jadi di akhir bulan mereka menunggu keputusan inflasi. Setelah angka PCE ternyata naik, market mengalami reaction yang cukup positif karena balik lagi gold itu adalah aset yang dipakai untuk melawan inflasi ya atau hedging terhadap inflasi. Dan akhirnya setelah keputusan suku bunga The Fed kita mengalami reversal. Baru saat ini ya kalau kita lihat pergerakan seminggu ini lagi-lagi sepertinya kita akan mengulang pergerakan yang sama ya sekitar di akhir bulan April lalu. Dan ya teman-teman sekalian kalau misalnya Anda lihat dari time frame yang lebih kecil pun sebetulnya ini pergerakan di sepanjang hari Jumat aja ya, itu benar-benar low volatile loh. Ya, hanya dalam proses koreksi yang cenderung korektif. Jadi kalau misalkan next day kita ngelihat di hari Senin atau Selasa harganya rebound kembali testing terhadap area 1980-an, ya mungkin nanti bisa expect adanya rejection dulu ya, minimal untuk kembali tertahan di bawah area resistance-nya dan menunggu keputusan The Fed pada hari Kamis mendatang. Alright, so I think teman-teman itu dia quick update untuk XAU. Saya cuma pengen sharing aja opini saya dan kenapa saya tidak akan terlalu banyak transaksi di XAU justru untuk minggu ini. Dan ya mudah-mudahan teman-teman bisa punya ya perspektif yang lain atau mungkin referensi analisis yang lain. Mungkin bisa di-sharing juga di kolom komentar. Dan I'm looking forward for your positive feedback juga kalau kalian suka dengan konten seputar XAU. Make sure kalian hit the likes button dan jangan lupa subscribe channel ini atau leave the comment kalian bisa dibilang ya interested lah untuk kita bahas lebih jauh seputar either itu forex market atau XAU USD. Alright, so I think that's it everybody. Thank you very much for watching. God bless buat kita semua and see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.